Di video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu instrumen yang sudah sangat umum digunakan di laboratorium secara general ya, yaitu adalah UV vis. Oke, UV vis spektrofotometer. Nah, aku yakin kan udah nggak asing lagi ngedengar instrumen UV vis. Sebenarnya, apa sih kegunaan dari instrumen UV vis? Nah, UV vis itu sendiri kegunaannya adalah untuk mengukur suatu konsentrasi gitu, konsentrasi larutan. Nah, biasanya larutannya ini dia harus apa? Berwarna kayak gitu. Jadi yang bisa diukur oleh UV vis biasanya larutan yang berwarna kayak gitu. Oke. Sebenarnya UV dan vis itu adalah jenis dari gelombang elektromagnetik atau yang kita kenal dengan GEM. Nah, GEM ini ada dari sinar gamma sampai microwave itu ada, tapi di sini aku nggak mendetailkan semuanya, aku hanya fokus ke UV dan vis-nya aja ya. Kalau UV itu dia di panjang gelombang ya. Karena panjang gelombang di gelombang elektromagnetik itu biasanya nanometer satuannya. Nah, kalau UV itu dari 200 nanometer hingga 400 nanometer. Dari 400 nanometer ke 800 nanometer ini adalah apa? Ini adalah vis. Jadi visible, cahaya tampak. Nah, UV dan vis adalah salah satu sumber cahaya yang digunakan nih di instrumen UV vis. Makanya namanya adalah UV vis spektrofotometer. Oke. Di video kali ini aku akan bahas nih bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari UV vis, konsepnya seperti apa, sekaligus adalah bagaimana hukum Lambert-Beer bekerja di UV vis. Oke. Pertama-tama aku ingin gambarkan dulu nih ya. Biasanya kalau di instrumen-instrumen itu pasti ada sumber sinarnya. Oke, berarti kita mulai dulu nih dari sumber cahayanya ya. Sorry. Berarti sekarang aku ingin menggambarkan nih bagaimana instrumentasi ya, secara simple instrumentasi dari UV vis ini. Nah, biasanya dalam setiap instrumen itu ada sumber cahayanya kayak gitu ya. Berarti di sini kita mulai dulu nih dari sumbernya. Katakanlah ini adalah sumbernya. Pertama, maafkan kalau gambarnya jelek ya. Ini adalah source-nya nih, sumber sumber cahayanya. Sumber cahaya. Nah, kemudian di sini itu ada yang kita sebut dengan monokromator. Monokromator itu ada terdiri dari 3 bagian nih. Apa-apa aja? Yang pertama ada bentuknya kayak gini, yang kita sebut dengan slit. Nah, ini slit. Kemudian ada prisma, ya, prisma. Prisma biasanya bentuknya itu segitiga, kayak gini. Kemudian ada slit lagi. Nah, kemudian cara kerjanya gini awal-awal. Mula-mula sumber cahaya ini udah pasti dia mengeluarkan cahaya nih, sinar. Nah, sinarnya kita sebut dengan apa? Dengan cahaya polikromatis. Kenapa poli? Jadi karena katanya ada poli, suku katanya ada poli, berarti itu adalah suatu cahaya yang terdiri dari banyak panjang gelombang. Maka kita sebut dengan polikromatis. Nah, biasanya itu cahaya putih gitu. Jadi cahaya putih itu dia cahaya yang terdiri dari banyak panjang gelombang gitu ya. Kemudian dia akan melalui slit ini. Di sini aku tulis slit. Ini ada prisma. Ini slit lagi nih. Sorry, ini. Dia melalui slit ini nih, kayak gitu. Nah, di bagian ini yang kedua kita sebut dengan monokromator. Monokromator. Jadi ketika sinar ini melalui slit, slit ini berfokus untuk memfokuskan cahaya. Jadi ini kan cahayanya seperti tersebar nih. Dengan adanya slit dia masuk kemari nih, jadi lebih fokus.
Oke, ya kan? Nah, ketika cahaya putih tersebut masuk ke dalam prisma, yang terjadi apa? Terjadi refract. Jadi ada refraction, ada penyebaran terjadi. Menjadi apa? Cahaya visible yang kita tahu selama ini. Apa-apa aja misalnya, ada cahaya kuning kayak gitu. Apalagi ada cahaya merah misalnya. Kemudian ada cahaya hijau kayak gitu. Jadi dia terreflect menjadi banyak cahaya nih gitu. Kemudian di sini aku ada menggambarkan bahwa yang masuk adalah cahaya warna merah. Kenapa cahaya warna merah? Kenapa nggak cahaya warna kuning, warna hijau ataupun warna biru? Nah, ini tergantung dari panjang gelombang yang kita set di mesin kita, di UV vis kita. Karena apa? Setiap warna, mau warna kuning, warna hijau, warna merah, warna biru itu memiliki panjang gelombangnya masing-masing. Ketika kita set di panjang gelombang tertentu misalnya, maka panjang gelombang dengan warna itu yang masuk kayak gitu. Berarti kita udah tahu sampel kita ini akan berhubungan dengan panjang gelombang ini gitu ya. Oke. Kemudian katakanlah setelah kita set sedemikian rupa, panjang gelombangnya yang masuk adalah panjang gelombang warna merah nih misalnya gitu ya. Ini misal. Kemudian di sini ada seperti ini bagian ketiganya, ada seperti beam splitter. Jadi sebenarnya beam splitter ini adalah dari katanya beam ya. Beam itu sinar ya, sinar. Dan splitternya kita udah tahu nih, splitter apa? Pemisah gitu. Jadi pemisah sinar. Kenapa sinarnya harus dipisah? Kita lihat. Karena nanti itu ya, di sini ada, katakanlah di sini ada kuvet yang kita sebut dengan kuvet untuk referensinya, standarnya nih. Nah, jadi di spektrofotometer UV vis itu tempat sampelnya adalah disebut dengan kuvet gitu. Ya, katakanlah ini kuvet. Di sini kuvet. Yang ini ya, katakanlah ini kuvet. Yang ini untuk tempat sampelnya kayak gitu. Yang ini adalah untuk tempat referensinya gitu. Reference. Jadi reference itu berfungsi untuk supaya angkanya nanti sama dengan 0 gitu. Jadi kita mulai pengukuran dari 0. Oke. Nah, apa fungsi beam splitter yang ada di sini? Yang ada di sini nih. Ketika sinar warna merah ini menuju kemari, jadi ini nanti akan apa? Di split sama dia, satu kemari dan satu kemari. Yang satu masuk ke reference, yang ini menuju kemari nih. Dan ini adalah masuk ke sampelnya, kayak gitu. Kemudian apa? Ini diteruskan. Oke, ini juga diteruskan. Baru di sini kita akan ketemu dengan yang namanya apa? Ya, detektor. Sebentar, kita lihat apakah masih nampak gambarnya. Oke. Baru kita ketemu dengan detektor. Jadi untuk membaca apanya? Untuk membaca signalnya gitu. Yang ada, yang diteruskan. Dibaca oleh detektor. Ini adalah yang paling sederhana ya, yang paling sederhana dari instrumentasi pada spektrofotometer UV vis kayak gitu. Oke. Tadi kita udah sempat nih ngomongin tentang kuvet. Nah, kuvet itu di sini adalah double beam, berarti ada yang untuk referensinya, ada yang untuk sampelnya. Biasanya referensinya itu adalah air kayak gitu, aqueous biasanya. Jadi di sini aqueous, di sini sampelnya. Nah, apabila di tempat sampel ini sama-sama kita isi dengan aqueous misalnya, di reference ini kita isi aqueous, yang di sampelnya juga kita isi dengan aqueous, maka apa kira-kira yang terbaca oleh detektornya? Misalkan ini aku punya detektornya di sini. Ya, ini detektornya. Karena kita menaruh sampelnya sama-sama aqueous ya, di sini misalkan sampel aqueous, ketika ini sinarnya dibaca, maka ini kita sebut dengan intensitas yang dibacanya. Untuk reference sampel ini kita sebut dengan I0,
Nah, untuk yang di sini kita sebut dengan I. Karena isinya sama-sama Aquades, maka I0 akan sama dengan I. Jadi intensitas itu sama. Oke. Karena intensitasnya sama, nah di sini kita tahu output ya. Output dari spektrofotometer UV vis itu persen transmitan. Jadi persen transmitan itu adalah seberapa yang diteruskan kayak gitu. Karena apa? Transmitan itu rumusnya adalah I yang ada di sini, yang di bagian sampel, yang ada di bagian I0-nya. Oke. Kita pindah karena ini akan menjadi pembahasan yang menarik gitu ya. Oke. Kita akan memaknai rumusnya. Jadi kita tahu transmitan I bagi I0. Oh, kalau gitu dis outputnya sebenarnya kan persen transmittance. Terus absorbansi itu apa? Nah, di sini nih muncul konsepnya. Sebenarnya benar. Kalau misalkan output dari spektrofotometer UV vis itu adalah persen transmittan. Kalau misalkan kita gambar grafiknya, ini adalah grafiknya ya. Jadi ini sebenarnya grafiknya tuh kayak gini. Sorry. Sumbu Y-nya adalah transmittan dan sumbu X-nya adalah konsentrasi gitu, concentration. Kalau tadi kedua tempat sampel ya, satu reference dan satu tempat sampel yang sama-sama kita isi Aquades, maka I sama dengan I0. Artinya apa? Tidak ada perbedaan. Kalau gitu persen transmitannya karena air itu tidak ada yang bisa menyerap nih cahaya. Makanya yang diteruskan adalah 100% gitu. 100%. Jadi katakanlah di sini misalnya ya, di sini konsentrasinya di sini kan 100%. Berarti kita mulai dari 100% karena nggak ada konsentrasi yang bisa menyerap nih. Nah, sekarang kalau misalnya kita balik lagi ke slide sebelumnya, di tempat sampel ini misalkan aku isi dengan metilen biru nih misalnya. Ya, di sini aku isi dengan metilen biru. Nah, metilen biru adalah salah satu larutan yang berwarna dan dia bisa menyerap nih. Dia bisa menyerap sinar. Akhirnya apa? Ketika suatu metilen biru ini kita tempatkan kepada tempat sampel ya. Misalkan ini aku punya kuvet lagi, yang satu kita isi dengan reference Aquades, kuvet yang kedua yang tempat sampel kita isi dengan apa tadi? Metilen biru. Oke. Berarti kalau gitu, ketika sinar yang dilewatkan ke sampel, misalkan di sini nih, ketika sinar yang dilewatkan ke sampel, sinar yang warna merah tadi, sampel metilen biru ini dia akan menyerap nih, akan menyerap. Karena dia memiliki suatu molekul yang mampu menyerap sinar. Oke. Ketika dia menyerap, otomatis intensitasnya awalnya misalkan di sini intensitasnya misalnya 3. Karena ini dia bisa menyerap, keluarnya menjadi 2 gitu. Kenapa? Ada yang udah diserap kayak gitu. Karena ada yang udah diserap, misalkan katakanlah konsentrasinya ini rendah masih ya. Drop nih. Dropnya kemana? Ke misalkan 50% misalnya. Di sini 50%. Berarti di sini titiknya. Terus kalau konsentrasi metilen birunya kita tambah nih, kita naikkan konsentrasi metilen birunya. Kira-kira yang terjadi apa? Kalau misalkan konsentrasi metilen birunya kita naikkan, maka jumlah cahaya yang akan diabsorb ataupun yang akan diserap itu akan semakin jumlahnya akan semakin banyak. Jadi di sini nanti keluarnya enggak, di sini kan 2. Di sini keluarnya akan menjadi ini di sini akan keluarkan menjadi 1. Kenapa? Semakin besar konsentrasinya, maka semakin banyak cahaya yang diserap. Katakanlah misalkan ini 2 ppm misalnya. Kalau di sini mungkin 4 ppm. Semakin banyak kan yang diserap. Oke, berarti misalkan turun nih ke 25. Misalkan di sini konsentrasinya, di sini turun ke 25% misalnya. Oke, di sini kita teruskan. Nah, berarti kita
udah punya kesimpulan dong, semakin besar konsentrasinya, maka persen transmitannya akan semakin turun. Misalkan di konsentrasi berikutnya, cahaya, misalkan kita tambah lagi nih konsentrasinya menjadi 5 ppm, maka katakanlah misalkan di 10 misalnya. Jadi persennya itu tinggal 10% yang diteruskan, sisanya apa? Diserap, kayak gitu ya. Kayak gini. Nah, kalau kita kalau kita ikutin nih, kalau kita teruskan pola garisnya dari sini nih misalnya, ini akan membentuk suatu apa? Kurva yang sifatnya parabolik gitu. Jadi kurva parabolic curve. Jadi kurvanya ini dia bersifat parabola. Kalau kayak gitu nih, misalkan ada suatu unknown sampel, misalkan aku punya sampel yang konsentrasinya itu kita nggak tahu berapa, tapi dia tetap metilen biru. Tapi cuma kita nggak tahu nih konsentrasinya berapa, bingung aja kan berapa. Nah, kalau misalkan kita punya graf yang kayak gini, curve yang kayak gini, akan lebih susah untuk menentukannya. Kenapa kayak gitu? Karena misalkan, kalau misalkan sampelnya ternyata di sini nih, kan kita nggak kena ke polanya. Bagaimana cara kita mengekstrapolasinya gitu? Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, akhirnya apa? Saintis ya berusaha untuk bagaimana supaya kurva yang ada itu menjadi linear kayak gini, kayak gitu. Dengan linear yang kayak gini, nanti aku jelasin kenapa dengan linear lebih mudah menentukan konsentrasi sampel kalau kita tidak tahu nih berapa konsentrasi sampelnya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan parabolic curve itu biasanya persamaannya adalah dalam bentuk pangkat. Karena memang parabolik itu dia memiliki nih ketika kita pangkat, kita punya eksponen akan membentuk suatu kurva yang bersifat parabola. Kayak gitu. Nah, untuk kurva yang ada di sini, maka persamaannya menjadi T sama dengan 10 pangkat minus dikali ini absorptivitas molar epsilonnya, kemudian dikali dengan concentrationnya, kemudian dikali dengan lengthnya, panjangnya. Panjang siapa? Ini panjang kuvet. Ingat, kuvet sangat berpengaruh terhadap proses absorpsi kayak gitu. Makanya di sini dia ada length, ada panjang kuvet kayak gitu. Nah, ini persamaan yang kita punya untuk kurva yang ada di sini kayak gitu. Nah, hukum Lambert-Beer itu karena kita punya persamaan T sama dengan 10 pangkat minus ini, kemudian dikali dengan konsentrasi, misalnya concentration dikali dengan length. Karena ini dengan persamaan yang kayak gini kita tidak bisa menentukan konsentrasinya ya, karena dia bentuknya parabolik. Lambert-Beer itu dia mengkonversi nih menjadi absorbansi sama dengan min log T kayak gitu. Aku nggak bahas tentang matematikanya. Nanti ini akan menjadi absorbansi sama dengan seperti yang kita kenal, absorptivitas molar atau absorption dikali dengan konsentrasinya dikali dengan lengthnya. Nah, ini adalah hukum Lambert-Beer yang selama ini kita kenal kayak gitu. Absorptivitas molar itu apa? Ini adalah sampel yang mana sampel itu punya suatu molekul yang mana molekul itu mampu menyerap cahaya. Seberapa jauh molekul tersebut menyerap cahaya, ini nanti nilainya akan sama dengan absorptivitas molar epsilonnya. Ini adalah konsentrasi dari sampel yang kita punya dan ini adalah panjang kuvetnya. Dari sini kita tahu bahwa absorbansi itu berbanding lurus terhadap absorptivitas molarnya. Kalau absorptivitas molarnya itu, kalau ada molekul yang mampu menarik cahaya, menyerap cahaya dengan cukup besar, maka absorbansinya juga akan tinggi nanti. Kalau misalkan konsentrasinya juga tinggi, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, maka absorbansinya juga akan meningkat. Kayak gitu ya. Kemudian lengthnya, semakin panjang kuvet, maka absorbansinya juga akan menambah karena dia akan berpengaruh secara tidak langsung kayak gitu ya. Secara berbanding lurus dia pengaruhnya. Nah, dengan adanya ya persamaan ini, karena ini sudah berbanding lurus, maka nanti kita akan mendapatkan suatu persamaan kayak gini nih.
Dengan menggunakan persamaan ini, nanti sumbu Y-nya akan menjadi apa? Absorbansi, kayak gitu. Sumbu Y-nya akan menjadi absorbansi dan sumbu X-nya adalah konsentrasi. Nanti ini kita akan mendapatkan suatu persamaan yang garis lurus, kayak gitu. Nah, aku cukupkan dulu di sini. Nanti kita sambung lagi terus dengan kalau kita udah mendapatkan persamaan linier yang kayak gini, terus kenapa bagaimana cara kita emang menentukannya, kayak gitu ya. Oke. Sekarang dari tadi aku udah ngomongin tentang serapan cahaya, absorbansi. Nah, aku di sini ingin bahas nih konsep dari absorbansi, kayak gitu ya. Nah, absorbansi itu sebenarnya adalah penyerapan. Dalam kasus spektrofotometer UV vis, berarti dia penyerapan terhadap sinar atau cahaya. Kita tahu cahaya ini salah satunya berfungsi sebagai energi. Ingat dualisme cahaya, ya kan? Cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai energi. Ya, jadi cahaya ini dia salah satu fungsinya adalah sebagai energi. Oke. Kalau gitu, misalkan kalau aku punya metilen biru misalkan. Jadi metilen biru itu ada suatu senyawa yang mampu menyerap nih energi. Yang terjadi apa? Di dalam setiap ikatan, ya katakanlah ini ada tingkatannya nih kayak gini. Di sini aku ingin menjelaskan konsep yang sedikit lebih rumit ya. Ini sigma, ini adalah ikatan pi, ini adalah non bonding, ini adalah pi anti bonding dan sigma anti bonding. Kalian nggak perlu tahu detailnya, tapi yang ingin aku sampaikan bahwa biasanya kalau misalkan ikatan rangkap dua kayak gini nih, nah ikatan rangkap dua ini kita sebut dengan ikatan pi. Nah biasanya yang menyerap energi itu, yang menyerap cahaya itu yang memiliki ikatan rangkap misalnya. Berarti kita akan main ke ikatan pi. Nah kita tahu ikatan itu terbentuk karena adanya elektron yang berpasangan kayak gitu. Akhirnya apa? Misalkan di sini ada elektron. Aku ganti aja warna merah ya. Misalkan di sini ada elektron. Nah, ketika ya dia suatu senyawa metilen biru menerima sinar nih misalnya ya, otomatis si senyawa tersebut, metilen biru tersebut akan mendapatkan energi. Sekali lagi, cahaya juga bersifat sebagai energi. Ketika senyawa tersebut mendapatkan energi, ikatannya sedikit terganggu nih. Kenapa? Karena elektron yang ada pada ikatan tersebut akan tereksitasi bahasanya, atau akan loncat ke level berikutnya. Apakah itu dia ke non bonding kemari atau ke pi anti bonding. Nah ini tergantung dari apa? Dari seberapa besar sinar yang digunakan, seberapa besar cahaya yang diterima. Kalau misalkan cahayanya besar, maka dia akan loncat ke pi anti bonding kayak gitu. Kalau misalkan cahayanya itu kurang ya kekuatannya, dia akan loncat ke non bonding. Karena tereksitasi ini, makanya tadi keluarlah konsep bahwa sinarnya itu diserap kayak gitu. Kenapa? Ingat sekali lagi konsepnya adalah energi itu tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya bisa dirubah ke dalam bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, di sini energi yang diterima diubah dengan cara apa? Elektron tadi tereksitasi kemari nih atau kemari. Dengan begitu intensitasnya itu, energinya itu ada yang dipakai. Makanya energi yang diteruskan intensitasnya itu akan berkurang. Kenapa? Ada energi yang diserap untuk si elektron tersebut tereksitasi kayak gitu ya. Itulah konsep dari absorbansi. Makanya tadi intensitasnya itu berkurang seiring dengan bertambahnya konsentrasi, itu berdasarkan hukum Lambert-Beer. Kayak gitu ya. Oke, aku harap kalian paham sampai situ. Tadi aku udah menyebutkan tentang persamaan linier kayak gitu ya. Sebenarnya bagaimana persamaan linier ini berfungsi ketika kita mencari konsentrasi dari suatu sampel yang tidak kita tahu nih misalnya gitu. Daripada parabola kan tadi ceritanya itu susah. Nah, makanya dibuat suatu persamaan linier. Nah, di sini aku akan menjelaskan step by stepnya
bagaimana persamaan linear ini benar-benar berfungsi untuk mencari suatu konsentrasi yang itu kita tidak tahu berapa konsentrasinya ya. Oke, yang pertama, sebelum kita membuat nih kurva standar, nah nanti kita akan membuat namanya kurva standar, kita cari dulu nih lambda max-nya gitu. Lambda max itu maksudnya apa? Lambda max itu adalah ketika misalkan nih dalam kasus ini adalah metilen biru kayak gitu ya. Nah, di lambda max biasanya metilen biru itu di 650 nanometer nih. Bisa jadi berbeda. Nah, kita ambil aja 650 nanometer itu lambda max dari metilen biru. Artinya apa, Dis? Nah, artinya ketika metilen biru ini ya dilewatkan dengan suatu cahaya ataupun dilewatkan oleh suatu sinar nih misalnya, dia akan memberikan absorbansi maksimum gitu. Jadi di sini absorbansinya itu maksimum. Misalkan absorbansinya itu 0,150 nih misalnya absorbansinya. Nah, dibandingkan misalkan kalau aku punya panjang gelombang nih misalnya ya. Kalau aku punya panjang gelombang yang di bawah 650 misalkan di 645 misalnya. Ini mungkin absorbansinya lebih kecil dari sini. Katakanlah mungkin 0,135 atau di 655 misalnya. 655 nanometer absorbansinya ini sekitar 0,130 misalnya ya. Nah, ini kan absorbansinya itu jauh lebih kecil daripada yang di sini. Oh, karena gitu kita pilih nih yang absorbansi di 650 nanometer nih lambdanya. Kenapa kayak gitu? Karena gini, untuk mengukur suatu konsentrasi metilen biru nih misalnya, katakanlah di sini adalah metilen biru. Ketika dilewatkan sinar, otomatis kita harus memake sure, kita harus meyakinkan bahwa serapannya itu maksimum. Jadi ibaratnya kalau misalkan serapannya itu tidak maksimum, ada partikel dari metilen biru yang tidak menyerap kayak gitu. Ibaratnya kalau misalkan yang menyerap itu 5 versus yang menyerap itu ada 3, otomatis absorbansinya itu akan lebih besar ketika ada 5 partikel yang menyerap kan gitu. Kalau misalkan 3 partikel, berarti ada 2 lagi yang tidak menyerap. Nah, ini sebenarnya tidak akurat. Karena kan kita benar-benar mau tahu nih berapa konsentrasi dari metilen biru. Berarti semua partikelnya itu harus menyerap. Makanya yang dicari itu adalah absorbansi yang paling tinggi, dan di absorbansi yang paling tinggi itu kita pilih panjang gelombang ya, misalkan di sini 650 untuk melakukan pengukuran yang selanjutnya kayak gitu ya. Oke. Itu dari tadi fungsinya. Kita cari dulu nih lambda max-nya. Nah, kemudian setelah kita mencari lambda max-nya, barulah kita buat kurva standar dari metilen biru. Nah, kurva standarnya ini of course kita ukur dari lambda max-nya. Katakanlah di sini lambda max-nya adalah 650 nanometer. Jadi pengukurannya itu di 650 nih seterusnya. Nah, bagaimana kita membuat suatu kurva standar? Oke. Misalkan kita di sini punya, misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, katakanlah aku punya 5 kuvet nih. Nah, 5 kuvet ini masing-masing aku isi dengan metilen biru yang konsentrasinya itu berbeda-beda. Misalkan boleh selang 1, boleh selang 2. Katakanlah kita ambil aja selang 1 nih, misalnya 1 ppm yang di sini. Ya, ini 2 ppm. Kemudian ini 3 ppm. Kemudian di sini 4 ppm dan di sini 5 ppm. By the way, ppm itu adalah satuan dari konsentrasi ya. Oke. Nah, kemudian apa? Setelah itu kita baca absorbansinya di spektrofotometer UV-vis yang kita punya. Misalkan nih, tadi kita tahu bahwa semakin tinggi konsentrasi maka absorbansinya akan semakin meningkat. Katakanlah di sini awalnya di 0,120, di sini 0,130, di sini 0,140, 0,150, 0,160. Ini apa? Ini absorbansinya. Yang mana semakin besar konsentrasinya maka absorbansinya akan semakin meningkat kayak gitu. Nah, apa sebenarnya kita membuat suatu kurva standar? Kita ingin mendeteksi ini sampel yang kita punya. Misalkan ini adalah sampel yang kita punya ya. Ini adalah sampel yang kita punya.
sampel yang kita punya ini isinya juga metilen biru, tapi metilen birunya kita nggak tahu nih berapa konsentrasinya. Nah, sedangkan yang ada di sini kita membuat larutan metilen biru yang udah kita tahu konsentrasinya. Akhirnya apa? Kita menduga, kita berhipotesis bahwa konsentrasi metilen biru yang ada di sini itu berada di range ini nih, antara 1 sampai 5, terserah, mungkin 1,5, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 2,5, mungkin 2,2. Yang penting dia harus berada di range yang ada dari 1 sampai 5 ppm ini, kayak gitu. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena baru kita plotkan dia ke dalam suatu persamaan linear. Karena tadi kita udah tahu bahwa absorbansi berbanding lurus dengan apa? Absorptivitas molar, kemudian konsentrasinya, kemudian adalah panjangnya. Nah, tadi kita akan ngomongnya absorbansi dan konsentrasi yang mau kita bikin nih persamaan linearnya. Maka kita akan mendapatkan suatu persamaan. Katakanlah di sumbu Y ini adalah absorbansi karena di sini adalah Y-nya. Nah, di sini adalah konsentrasinya. Tadi kita udah bikin nih dari 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm dan 5 ppm. Dengan kita isi semua datanya tadi ya, maka kita misalkan nih akan mendapatkan suatu persamaan garis nih ya. Misalkan ini kita tahu template dari persamaan garis apa? Y sama dengan mx plus c gitu kan. Oke, kita kan udah dapat nih. Nah, atau kalau kita kasih angkanya nih, misalkan 0,125x plus berapa misalnya 0,0002 nih misalnya ya, kayak gini. Oke, ini apa? Ini kan hasil dari kita yang ada di sini, kita plotkan nih hasilnya 0,120, ini absorbansinya dan konsentrasinya 1 ppm. Itu kita plotkan ke dalam persamaan garis yang ini nih. Sehingga setelah kita plotkan ke dalam kemarin nih, data-data tadi kita akan mendapatkan persamaan linear ini. Nah, kemudian baru apa yang terjadi kalau gitu? Yang terjadi adalah baru kita masukkan nih unknown sampel yang kita punya yang di sini, baru kita ukur ke dalam apa? Baru kita ukur ke dalam spektrofotometer kita dan kita mendapatkan suatu absorbansi. Katakanlah absorbansi dari sampel unknown sampel yang kita dapat berapa nih? Misalkan kita dapatnya 0,135 nih absorbansinya. Nah, nilai ini karena ini sama dengan nilai Y, kita akan masukkan ke dalam persamaan ini gitu. Jadi kita masukkan 0,135 sama dengan 0,125x ditambah 0,0002 nih misalnya gitu ya. Nah, X ini karena di sini adalah sumbu X-nya adalah konsentrasi. Nanti kan kita bisa cari nih berapa nilai X-nya. Yang ini kita pindah kemari. Oke. Yang ini kita pindah ke ruas kiri, nanti kita bagi dengan 0,125, kita akan mendapatkan nilai X-nya gitu ya. Aku nggak nerusin cara carinya, kalian udah tahu sendiri ini matematika sederhana. Yang penting nanti kita mendapatkan nilai X-nya, yang mana nilai X-nya itu akan setara dengan konsentrasi. Gitu ya. Oke, semoga kalian paham. Kita cukupkan dulu pelajaran hari ini.